warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindri Sapitri, NIM 2019-14-3597 dari kelas 4O, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang memahami makna dan fungsi, teknik, dan keterampilan kepramukaan. Untuk yang pertama yaitu makna kepramukaan. Makna kepramukaan. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan keluarga yang diselenggarakan dalam kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, dan juga praktis. Kegiatan ini dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan juga metode kepramukaan yang bertujuan untuk membentuk watak, akhlak, dan juga budi pekerti yang baik. Fungsi kepramukaan. 1. Kegiatan bagi generasi muda. Setiap generasi muda membutuhkan kegiatan yang menyenangkan dan sekaligus mendidik agar mereka menjadi individu yang lebih baik. 2. Pengabdian bagi orang dewasa. Bagi orang dewasa, kegiatan pramuka merupakan suatu tugas yang diemban dengan ikhlas, kerelaan, dan juga pengabdian. Melalui kegiatan pramuka ini, orang dewasa dapat membangkitkan diri secara sukarela demi mencapai tujuan kepramukaan. Yang ketiga, alat bagi organisasi dan juga masyarakat. Dalam perkembangannya, pramuka memiliki peran sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan masyarakat dan juga organisasi kepramukaan. Artinya, setiap kegiatan pramuka dalam bentuk latihan berkala adalah suatu upaya untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai baik masyarakat maupun organisasi. Selanjutnya yaitu teknik kepramukaan. Teknik pramuka adalah praktis melaksanakan kegiatan pramukaan dengan media yang praktis pula. Hal itu disejajarkan dengan istilah di pembelajaran, yakni pendekatan metode dan juga teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara praktis untuk melaksanakan pembelajaran dengan media yang tepat sasaran. Dalam kepramukaan berarti teknik kepramukaan yang sepadan artinya dengan teknik pembelajaran. Teknik tersebut terkadang dibungkus dengan nama kegiatan yang bervariasi, contohnya seperti perkemahan, penjelajahan, orientasi medan, dan juga mendaki gunung, dan seterusnya. Teknik pramukaan berupa perkemahan terkadang dibungkus dengan nama persani, kemah pelantikan, kemah bakti, dan seterusnya. Begitu pula dengan teknik kepramukaan mendaki gunung sering dibungkus dengan kegiatan kebut gunung, jelajah Semeru, Muncak Akbar, dan seterusnya. Dalam teknik pramuka, ada unsur keterampilan kepramukaan dan teknologi kepramukaan. Dalam perkemahan, terdapat keterampilan mendirikan tenda, memasak, olahraga, memasang tiang bendera, menentukan arah angin, dan seterusnya. Begitu juga dengan teknik kepramukaan, yakni penggunaan listrik, pengoperasionalan HT, dan sistem menyajikan masakan, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu keterampilan kepramukaan. Keterampilan kepramukaan merupakan materi yang diperoleh seorang pramuka dari kegiatan yang diikutinya. Keterampilan ini sering menjadi bekal pengetahuan praktis yang siap dimanfaatkan sewaktu-waktu. Penguasaan pengetahuan keterampilan disesuaikan dengan golongan usia pramuka lamanya seorang anggota pramuka mengikuti kegiatan kepramukaan dan juga kualitas pembina pramuka dalam memberikan materi tersebut. Keterampilan kepramukaan merupakan kebutuhan yang harus dimiliki peserta didik. Masyarakat berasumsi bahwa setiap anggota pramuka pasti memiliki pengetahuan keterampilan yang dapat dipergunakan sebagai bekal mengatasi permasalahan dalam hidupnya sehari-hari. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, pembina pramuka dituntut memiliki seperangkat pengetahuan keterampilan yang ditetapkan kepada peserta didik. Keterampilan kepramukaan yang menurut ranah perkembangannya dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu keterampilan spiritual, keterampilan emosional, keterampilan sosial, keterampilan intelektual, dan yang terakhir adalah keterampilan fisik. Keterampilan spiritual adalah keterampilan yang membentuk sikap dan juga perilaku pramuka dalam sehariannya, mencerminkan perwujudan dari pengamalan aturan hukum agama yang dianutnya, pengalaman prinsip dasar kepramukaan, pengamalan kode kehormatan, pengamalan Pancasila.
Keterampilan emosional adalah keterampilan atau kecerdasan menata hati, menata emosi, sehingga yang bersangkutan menjadi pramuka yang cermat dalam menghadapi masalah, bijak dalam mengambil keputusan, sabar, tidak tergesa-gesa dalam menentukan sikap, menghormati lawan bicara, sopan, santun dalam bicara dan bertindak, hormat kepada orang tua dan juga orang yang lebih tua dari kita. Keterampilan sosial. Keterampilan sosial adalah keterampilan yang bergaul atau berinteraksi dengan orang lain. Dalam pergaulan tersebut diharapkan anggota pramuka dapat belajar dari orang lain, mengubah perilaku dari yang tidak baik menjadi perilaku yang baik, mempengaruhi orang lain sehingga orang lain menjadi baik, belajar memimpin dan juga dipimpin, keterampilan pemberian tolongan kepada orang lain, diantaranya pertolongan pertama adalah pada kecelakaan, keterampilan kesehatan lapangan, keterampilan dapur, keterampilan evakuasi, keterampilan penyelamatan atau search and request atau SAR, keterampilan tentang kesehatan dan lingkungan, meliputi perilaku hidup bersih dan sehat di keluarga, perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah, perilaku hidup bersih dan sehat di tempat umum, perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja, perilaku hidup bersih dan sehat di instansi kesehatan. Keterampilan tentang pengamanan masyarakat meliputi keterampilan tentang tempat kejadian perkara atau TKP, keterampilan pemadam kebakaran, keterampilan konversi air, keterampilan pengamanan hutan, keterampilan lalu lintas, dan juga keterampilan melindungi diri self-defense. Ya, keterampilan intelektual adalah keterampilan kecerdasan otak yang dilatih lewat permainan game, berbagai permainan untuk memecahkan masalah, misalnya jigsaw, segi empat atau segitiga berantakan, Nusantara 1, penyelamat presiden, dan lain-lain. Perpaduan dengan keterampilan fisik dapat dilakukan melalui tali menali, misalnya melalui membuat wugel, anyaman ketupat, simpul anyam, dan sebagainya. Keterampilan fisik adalah keterampilan yang secara fisik menjadi kebutuhan peserta didik sebagai bekal mengatasi tantangan dan juga rintangan. Keterampilan fisik hendaknya diberikan kepada pramuka adalah A. Tali menali. Tali menali dibagi menjadi dua, yaitu simpul dan juga ikatan. Simpul adalah ikatan pada tali. Yang dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu simpul ujung tali, simpul untuk menjaga agar tali tidak terurai, simpul mati, simpul untuk menyambung dua tali yang sama besar. Yang ketiga, simpul anyam, simpul untuk menyambung dua tali yang tidak sama besar. Yang keempat, simpul anyam berganda, simpul untuk menyambung dua tali yang tidak sama besarnya dalam kondisi basah atau kering. Yang kelima, simpul erat, simpul untuk memulai suatu ikatan yang mendekatkan tali. Yang keenam, simpul pangkal, simpul untuk permulaan sebuah ikatan. Yang ketujuh adalah simpul tiang, simpul untuk mengikat leher binatang agar tidak terjerat dan masih dapat bergerak bebas. Yang ke-8, simpul tarik, simpul untuk menurun tebing atau pohon yang tidak akan kembali ke atas. 9, simpul kursi, simpul untuk mengangkat dan menurunkan orang ataupun barang. 10, simpul kembar, simpul untuk menyambung dua tali yang sama besar dan kondisi licin ataupun basah. Yang 11, simpul jangkar, simpul untuk membuat tandu darurat atau tali timpa. Bagian ikatan palang, ikatan untuk membentuk palang yang bersudut 90 derajat. Yang kedua, ikatan silang, ikatan untuk membentuk tongkat persilangan dan talinya berbentuk diagonal. B. Memahami peta, kompas, dan juga cara penggunaannya. Ada 4, yaitu membaca peta topografi, membuat peta pita, membuat panorama sketch, memahami kompas dan cara penggunaannya. C. Syarat dan juga sandi, membaca dan mengirim isyarat dengan semapur. 2. Membaca dan mengirim syarat dengan Morse dengan menggunakan peluit, bendera, senter, pesawat, telegraf. Yang ketiga, memecahkan dan membaca macam-macam sandi. Kita harus menemukan dan memahami terlebih dahulu apa yang menjadi kunci sandi yang ada. D. Menaksir. Menaksir dibagi menjadi 4, yaitu menaksir tinggi. Menaksir tinggi seperti menara, pohon, rumah, dan lain-lain. 2. Menaksir lebar sungai. 3. Menaksir arus sungai. Yang keempat, menaksir berat. Bagian E. Keterampilan mengenal alam.
dibagi menjadi dua, yaitu kabut dan juga matahari. Untuk kabut dibagi menjadi 4, kabut tipis dan merata pertanda cuaca baik. 2, terang benderang di pagi hari pertanda cuaca buruk. 3, kabut di gunung-gunung pertanda akan turun hujan. 4, udara sejuk dan berembun di pagi hari pertanda akan turun hujan di siang hari. Matahari terbit berawan kemerah-merahan yang diliputi garis awan hitam pertanda akan ada hujan. Matahari terbit berwarna kemerahan yang terang bertanda cuaca baik. Matahari terbit kemerahan yang dicampuri garis awan kekuning-kuningan pertanda akan hujan lebat. 4, matahari terbenam dengan warna kekuning-kuningan pertanda akan ada hujan. Yang kelima, warna merah pada saat matahari terbenam pertanda akan terjadinya angin yang cukup kencang. Binatang. Semut akan tetap berada di liangnya bila cuaca akan buruk, tetapi akan keluar dari liangnya dan berjalan mondar-mandir bila cuaca akan baik. Yang kedua, ayam akan tetap berjalan dan membiarkan dirinya kehujanan menandakan bahwa hujan tidak akan berlangsung lama, tetapi bila ayam tersebut berteduh saat hujan turun pertanda bahwa hujan akan berlangsung lama. Yang ketiga, lalat akan tetap hinggap di tembok apabila akan turun hujan dan akan berterbangan bila cuacanya cerah. Cacing pada malam hari menimbun tanah berbutir-butir di kebun pertanda akan datang hujan, dan bila cacing keluar dari liangnya menandakan hujan akan turun lama. F. Tanda-tanda cuaca akan buruk antara lain: kucing duduk dengan membelakangi api sambil mengusap-usap kepalanya. Yang kedua, dengan kaki depannya yang dibasahi dengan mulutnya. Yang ketiga, burung-burung membasahi bulunya dengan paruhnya. 4, burung laut berterbangan menuju daratan. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan.